Bab 360 Celestial Eternal Maya Drohi 1. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia. Guru berkata bahwa Devan tidak terkalahkan di dunia, tapi dia tidak mengatakan bahwa Devan tidak terkalahkan di alam rahasia. Karena Scarlet ingin mendapat pujian, beri dia kesempatan. Scarlet sebenarnya tidak 100% yakin. Namun dia tidak ingin Devan menganggapnya sebagai beban. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif masuk duluan. Scarlet menarik napas dalam-dalam dan mulai menjalankan teknik tubuh lunak dengan seluruh kekuatannya. Lalu, dia berjalan menuju pintu masuk gua sedikit demi sedikit. Sesudah berjalan beberapa meter, dia menemukan kalau semuanya baik-baik saja. Akhirnya dia menghela nafas lega. Berbalik kembali, dia berkata kepada Devan, "Tuan Armot, seharusnya tidak ada formasi di sini." Namun, saat Scarlet baru saja selesai berbicara, energi pedang yang mengerikan keluar dari gua, menebas tepat di pinggangnya. Tubuh Scarlet langsung ditarik beberapa meter oleh energi pedang seperti karet gelang. Dia juga didorong keluar dari gua. Energi pedang membawa tubuh Scarlet terbang ratusan meter sebelum menghilang. Scarlet pun terjatuh ke tanah. Devan segera mendatangi Scarlet dan bertanya dengan lembut, "Apa kamu baik-baik saja?" Scarlet berdiri perlahan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tuan Muda Armot, aku baik-baik saja." Harus dikatakan bahwa teknik tubuh lunak memang kuat. Energi pedang tadi pasti bisa membunuh Celestial Eternal. Tapi Scarlet selamat. Teknik tubuh lunak adalah kelemahan dari serangan fisik murni. Serangan Celestial Eternal Andarun yang menyebabkan Scarlet terluka parah pasti karena atribut di dalamnya. Meski Scarlet tidak terluka, pakaian di sekitar pinggangnya terpotong, memperlihatkan perutnya yang rata. Devan melirik 2 kali, tapi langsung mengalihkan pandangannya. Tuan Muda Armot, biasanya dalam formasi penjagaan seperti ini, serangannya pada posisi tetap. Selama kita masuk dengan jongkok lebih rendah dari posisi serangan energi pedang tadi, maka dapat terhindar dari serangan, kata Scarlet. Tidak perlu repot, kata Devan dengan tenang. Devan berjalan langsung menuju gua. Swoosh! Energi pedang muncul kembali. Devan langsung meninjunya. Boom! Terdengar suara keras dan energi pedang langsung terhempas. Lalu, Devan melangkah masuk. Melihat ini, Scarlet terlihat sedikit sedih. Tampaknya Tuan Muda Armot tidak membutuhkan dia sama sekali. Scarlet mengira dia akan bisa berguna. Sesudah memasuki gua, di dalam gua, Devan menemukan diagram formasi asli yang memicu serangan energi pedang. Itu adalah batu seukuran telapak tangan dengan ukiran garis-garis padat di atasnya. Tuan Muda Armot, ini pasti sumbernya. Seorang prajurit dapat menyerap energi di batu ini untuk memperkuat energi di dalam tubuhnya. Namun, dia harus menghapus formasi yang terukir di dalamnya terlebih dahulu. Tentu saja, kalau tidak dihapus, formasi itu masih bisa jadi senjata ofensif yang kuat, jelas Scarlet. Meski Scarlet tidak kuat, dia berasal dari keluarga kerajaan. Dia paham tentang alam rahasia dan harta di alam rahasia. Devan mengangguk dan menyerahkannya langsung ke Scarlet. Tuan Muda Armot, kamu ingin memberiku formasi ini? Scarlet kaget. Gunakan untuk pertahanan diri. Energi pedang tadi bisa membunuh Celestial Eternal secara instan. Namun, dengan kekuatanmu, sulit untuk membunuh Celestial Eternal. Kamu malah yang akan mereka bunuh, kata Devan dengan tenang. Tidak, Tuan Muda Armot, ini terlalu berharga. Scarlet tersanjung. Ambil saja kalau kamu mau. Benda ini tidak sekuat serangan biasaku. Tidak ada gunanya bagiku, kata Devan sambil mengerutkan bibirnya. Scarlet,
Sepertinya memang ini alasannya. Scarlett akhirnya dengan hati-hati mengambil formasi itu dan kemudian menyimpannya dengan hati-hati. Bagi Devan, hal ini tidak ada gunanya, tapi bagi Scarlett, itu adalah harta karun. Lagi pula, selama bisa menggunakannya dengan baik, dia memiliki peluang untuk membunuh Celestial Eternal secara instan. Formasi seperti jarang ditemukan di alam rahasia. Jika berpetualang sendirian, kemungkinan besar akan terbunuh seketika. Oleh karena itu, diperlukan tumbal. Makanya saat ini, lebih dari 100 anggota klan Drohi sudah tewas di tangan formasi. Mereka berdua mencari di dalam gua lagi. Tidak menemukan sesuatu yang berguna. Hanya formasi. Namun bagi Scarlett, hasil ini sudah cukup besar. Adapun Devan, dia hanya ingin membunuh orang. Akhirnya Devan bertemu dengan tim penjelajah dari klan Drohi. Serap, serap. Bagus sekali, aku sudah menembus Celestial Omega bintang 7. Aku akhirnya akan menjadi Celestial Eternal. Semua orang di tim ini memiliki ekspresi ekstasi di wajah mereka. Mereka mendapat banyak kristal mentah, dan dengan pemurnian darah binatang aneh, kekuatan semua orang meningkat pesat. Apalagi mereka juga mendapat diagram formasi. Tapi, saat mereka sedang bahagia, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Siapa itu? Mereka menatap Devan dengan waspada. Devan menatap semua orang dan berkata, "Aku Devan dan aku kemari untuk membunuh kalian." Gawat, itu Devan, lari. Anggota terkuat dari tim ini adalah prajurit yang baru saja menerobos Celestial Eternal. Tapi Devan dapat membunuh Celestial Eternal bintang 3. Tentu saja dia tidak mau melawan Devan. Apa yang tidak dia ketahui adalah Devan lebih dari mampu membunuh Celestial Eternal bintang 3. Celestial Eternal bintang 8 saja bisa Devan bunuh secara instan. Devan mendengus dingin. Mereka tidak akan dibiarkan melarikan diri. Devan bersiap untuk mengambil tindakan. Celestial Eternal yang melarikan diri tiba-tiba berbalik. Diagram formasi muncul di depannya. Saat berikutnya, cahaya pedang ditembakkan, melesat ke arah Devan. Haha, mati kau, ini adalah formasi yang bisa membunuh Celestial Eternal secara instan. Celestial Eternal klan Drohi ini memasang ekspresi sombong. Dia sengaja melarikan diri tapi sebenarnya hanya untuk memicu formasi. Kemudian, saat Devan tidak siap, dia formasi untuk membunuh Devan. Raut kejam pun tampak di wajah anggota klan Drohi lainnya. Tak disangka, Devan begitu berani mengejar mereka hingga ke alam rahasia. Apa mereka yang bertanggung jawab menjaga alam rahasia sampah semua? Menghadapi formasi ini, Scarlett langsung berdiri di depan Devan. Badan Scarlett menggeliat seperti balon yang ditusuk dengan jari. Sialan. Melihat ini, Celestial Eternal itu tiba-tiba mengutuk. Tanpa diduga, serangan mematikan yang direncanakan dengan cermat justru bisa ditahan oleh seorang wanita klan Maiden. Gawat. Saat berikutnya, dia melihat sosok yang tiba-tiba ada di depan matanya. Plak. Devan menamparnya menjadi kabut darah. Lalu membunuh yang lain. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tim yang terdiri dari 20 orang ini dibantai. Devan memasukkan seluruh hasil panen mereka ke dalam kantong harta karunnya. Namun, Devan memberikan Scarlet Pil yang dimurnikan dari darah binatang aneh. Tuan Muda Armot, aku tidak apa-apa. Scarlett menggelengkan kepalanya, tapi saat berikutnya, darah tumpah dari sudut mulutnya. Masih sok kuat, Devan memaksa memberikan pil itu pada Scarlett. Scarlett malah menyimpan pil itu. Jelas sekali, Scarlett tidak tega memakannya.
Scarlett hanyalah keluarga kerajaan biasa dan dia sangat menyadari betapa berharganya ramuan ini. Scarlett lebih baik pulih perlahan daripada menyia-nyiakan ramuan berharga ini. Bersambung. Bab 360. Celestial Eternal Maya Drohi 2. Aku memintamu memakannya, bukan menyimpannya. Devan mengerutkan kening. Tuan Muda Armot. Scarlett menggigit bibirnya. Meski dia takut pada Devan, dia benar-benar tidak tega memakannya. Jika bisa membawa pulang ramuan ini, dia bisa menukarnya dengan banyak sumber daya dari keluarga kerajaan Millennium. Sesudah kamu makan, akan ada lebih banyak hal seperti ini lagi nanti, kata Devan tanpa ragu. Oke. Scarlett menggigit bibirnya dan akhirnya dengan enggan mengeluarkan ramuan itu lalu memasukkannya ke dalam mulut. Scarlett rencananya berpura-pura menelan tapi memuntahkannya diam-diam saat Devan tidak lihat. Apa sudah kamu telan? Tunjukkan padaku. Tapi ternyata Devan berkata begitu. Scarlett tidak menyangka Devan akan memeriksanya, jadi dia harus menelan pil itu dengan patuh. Kemudian dia membuka mulutnya untuk membiarkan Devan melihat, menunjukkan kalau dia benar-benar memakannya. Devan mengangguk puas. Kemudian terus berjalan maju. Melihat punggung Devan, mata Scarlett berair untuk beberapa saat. Tuan Muda Armot sangat mendominasi. Keduanya terus bergerak maju dan segera bertemu dengan tim lain yang terdiri dari 30 orang. Ketuanya adalah Celestial Eternal Bintang 5. Devan langsung membunuhnya. Tuan Muda Armot terlalu kuat. Scarlett tidak melihat Devan membunuh Celestial Eternal Bintang 8 klan Drohi, jadi dia tidak tahu kalau seberapa batas kekuatan Devan. Alam rahasia sangat besar. Devan berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka semua. Lalu rencananya, lain kali dia bertemu dengan tim klan Drohi, sengaja biarkan beberapa orang pergi. Biarkan mereka melaporkan kejadian itu. Apa? Devan memasuki alam rahasia dan membunuh orang-orang kita. Di mana dia? Celestial Eternal Bintang 8 sangat marah. Celestial Eternal, 200 mil sebelah timur dari sini. Anggota klan Drohi yang berhasil melarikan diri juga sangat marah. Menurutnya, Devan seharusnya tidak begitu kuat. Celestial Eternal Bintang 4 yang memimpin tim terbunuh. Kekuatan Devan paling tinggi mungkin Celestial Eternal Bintang 5. Benar-benar cari mati. Celestial Eternal Revi segera berangkat untuk membunuh Devan. Suamiku, kenapa kamu yang pergi? Biarkan aku pergi. Kamu dan yang lainnya bisa lanjut menjelajahi alam rahasia. Pada saat ini, seorang wanita menawan yang mengenakan jaket kulit ketat perlahan berjalan mendekat. Dia dengan lembut mengaitkan jarinya di dagu Celestial Eternal Revi sambil berkata dengan sangat menawan. Maya, istri Revi, Celestial Eternal Bintang 7. Baiklah, menjelajahi alam rahasia adalah prioritas utama. Kalau begitu, aku serahkan Devan padamu. Celestial Eternal Revi mengangguk. Lah sangat yakin dengan kekuatan istrinya. Meski hanya bintang 7, namun jika dia serius, Celestial Eternal Bintang 8 atau bahkan bintang 9 mungkin bisa dia kalahkan. Bawa aku untuk menemukan Devan. Maya mengedipkan mata pada anggota klan Drohi yang datang melapor. Pria itu hampir pingsan karena bahagia. Maya bagikan peri di klan Drohi. Dia terlihat seperti rubah betina. Banyak pria ingin tidur dengan dia. Tapi yang mendapatkannya adalah Celestial Eternal Bintang 8. Banyak orang ingin mencuri hatinya tapi tidak berani. Namun, Maya tampaknya adalah wanita yang centil. Kabarnya, dia sering selingkuh di belakang Celestial Eternal Revi. Entah apa Revi tahu tentang perselingkuhannya. Kemungkinan besar tidak tahu.
Kalau tidak, mana mungkin dia bisa diam saja. Jelas sekali, Revi juga tidak menganggap serius Devan. Menurutnya Celestial Eternal bintang 7 sudah cukup untuk membunuh Devan. Saat ini Devan sedang membunuh binatang aneh dengan Scarlet. Namun kali ini bukan Devan yang menyerang. Dia sengaja membiarkan Scarlet yang mengambil tindakan. Scarlet adalah Celestial bintang 9. Lawannya adalah binatang aneh tingkat 3. Binatang aneh berbentuk singa dengan tanduk emas di kepalanya. Senjata utama binatang aneh ini adalah tanduk emas di kepalanya. Lebih tajam dari pisau. Tapi Scarlet punya sesuatu yang jadi kelemahannya. Maka dari itu ini adalah kesempatan paling tepat untuk melatih kemampuannya. Harus dikatakan bahwa binatang aneh memang sangat kuat. Tidak mudah bagi manusia dengan level yang sama untuk mengalahkannya. Jika Scarlet tidak punya teknik tubuh lunak, dia tidak bisa menahan serangan binatang aneh yang punya serangan fisik murni ini. Mungkin jika Scarlet berusaha membunuh binatang aneh ini, meskipun Scarlet berhasil, dia akan terluka parah. Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi Scarlet untuk berhasil membunuh binatang aneh itu. Hal ini membuat wajah kecil Scarlet memerah. Dia merasa sedikit malu. Karena Devan saja membunuh binatang aneh level 3 dengan 1 pukulan. Tapi dia membutuhkan waktu 1 jam penuh. Tuan Armot, tolong simpan binatang aneh ini. Scarlet tahu kalau dia ingin mengeluarkan binatang aneh, dia hanya bisa mengandalkan artefak dimensi milik Devan. Scarlet tidak takut Devan tidak akan memperbolehkan dia, lagi pula Devan sepertinya tidak tertarik sama sekali dengan binatang aneh. Sesudah membunuh beberapa binatang aneh, Devan tidak menyerap setetes pun darah binatang aneh. "Kamu terluka?" tanya Devan. "Tidak." Scarlet menggelengkan kepalanya seakan menutupi sesuatu. Mana mungkin dia tidak terluka, karena lawannya adalah binatang aneh tingkat 3. Devan langsung meraih tangan Scarlet. Scarlet tanpa sadar mundur. Namun kekuatan Scarlet tidak sebesar Devan. Kekuatan ini menariknya ke pelukan Devan. Tiba-tiba hati Devan dipenuhi wangi dan kehangatan. Aroma unik gadis perawanan muncul di hidungnya. Devan kaget. Namun Devan tak pikir panjang. Dia memeriksa denyut nadi Scarlet dan menemukan bahwa Scarlet menderita sedikit luka dalam, tapi itu bukan masalah serius. Saat dia hendak mengobati Scarlet, sebuah suara menawan tiba-tiba terdengar. Beruntung sekali bisa bertemu Tuan Muda Armot. Lalu, 2 sosok perlahan muncul di hadapan mereka. Ternyata itu adalah seorang Celestial Eternal dan anggota klan Drohi yang melarikan diri. "Apa kamu di sini untuk balas dendam?" Devan memandang Celestial Eternal Maya dan bertanya pada dengan acuh tak acuh. Maya tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak punya dendam kepada Tuan Muda Armot, jadi kenapa aku harus balas dendam?" "Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Devan menyipitkan matanya dan menatap wanita centil di hadapannya. "Aku hanya ingin berbincang-bincang tentang misteri kehidupan dengan Tuan Muda Armot." Maya sengaja menggigit bibirnya saat berbicara. Di bawah sudut mulutnya terdapat tahi lalat yang sedikit menambah kecantikannya. "Celestial Eternal Maya, kamu." Pada saat ini, anggota klan Drohi ini memandang Celestial Eternal Maya dengan tatapan terkejut. Mereka sudah menderita lebih dari 20 orang dibantai Devan. Harusnya Celestial Eternal Maya di sini untuk membunuh Devan, tapi kenapa malah plak. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia ditampar sampai mati oleh Celestial Eternal Maya. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka Maya akan benar-benar membunuhnya. "Tuan Muda Armot, sekarang apa kamu percaya bahwa aku tidak di sini untuk membalas dendam padamu?" Maya menatap Devan dengan matanya, merasa sangat puas di hatinya.
Tampaknya informasi yang dia dapat benar, Devan memang sangat tampan. Bersambung. Bab 361. Cucu Mahatma 1. Padahal, sebelumnya Devan pernah berselisih dengan klan Drohi. Maya malah coba mendekat pada Devan. Celestial Eternal Maya tidak bisa tahan melihat pria tampan. Ketika dia tahu kalau Devan tampan, dia mulai memperhatikan Devan. Klan Drohi yang lain hanya ingin membunuh Devan. Tapi dia berbeda. Dia hanya ingin tidur dengan Devan. Tapi bagaimana ketika Devan membunuh orang-orang klan Drohi? Maya tidak peduli sama sekali. Karena dia sama sekali bukan klan Drohi. Dia adalah anggota klan Vulpex. Menikah dengan Celestial Eternal Revi hanya karena Revi ganteng. Orang klan Vulpex pada dasarnya sangat menawan. Celestial Eternal Revi terpesona olehnya. Bahkan jika dia tahu Maya akan berselingkuh dengan pria lain, dia tetap tidak akan melepaskan rubah betina cantik ini. Justru karena dia tahu Maya berasal dari klan Vulpex dan sifatnya centil, Celestial Eternal Revi tidak terlalu peduli. Lagi pula, jika seorang wanita dari klan Vulpex tidak centil, itu berarti ada yang salah. Tentu saja, sesudah bersenang-senang dengan Devan, dia akan tetap membunuh Devan. Jika tidak akan ada penjelasan yang bisa dia berikan pada Celestial Eternal Revi. Tuan Muda Armot, apa kamu suka penampilanku? Maya berjalan bagaikan di atas catwalk dan jaket kulit hitam ketat di tubuhnya menampakkan sosoknya yang sempurna. Sepasang mata menawan yang seolah mampu menyihir jiwa manusia. Melihat pemandangan ini, Scarlett tampak sedikit gugup. Wanita ini sangat menawan. Hanya sedikit pria yang bisa tahan. Entahlah, apa Tuan Muda Armot mampu menanggungnya. Dia tidak percaya kalau wanita ini mendekati Devan hanya untuk bersenang-senang. Kemungkinan besar dia ingin memanfaatkan Devan ketika lengah untuk diam-diam menyerang Devan. Namun, ekspresi Devan sangat tenang dan dia berkata, "Kamu tidak akan membunuhku, tapi aku akan membunuhmu." Oh, Tuan Muda Armot, kenapa kamu galak sekali? Kenapa kamu ingin membunuhku? Apa kamu ingin aku mati? Suara Maya semakin menggoda. Maya selalu percaya diri dengan pesona yang dia punya. Dia anggota dalam klan Vulpex yang terlahir dengan kemampuan khusus untuk menarik para pria. Dia tidak percaya kalau Devan tidak menyukainya. Tapi, dia salah. Saat itu, Devan tiba-tiba bergerak. Sebuah telapak tangan menamparkan langsung ke arah Maya. Bang! Maya terpental menjauh. Bagaimanapun, dia adalah Celestial Eternal Bintang 7, kekuatan fisiknya sangat kuat. Dan tubuh Maya bahkan lebih istimewa, sebenarnya lebih kuat dari Celestial Eternal Bintang 9 biasa. Huek! Maya memuntahkan seteguk darah. Tapi ada ekspresi senang di wajahnya. Dia menjilat darah di sudut mulutnya dan terus berkata dengan menawan, "Adik, kamu galak sekali. Pukulanmu sangat menyakitkan." Tentu saja Maya tidak menyangka kalau Devan sekuat itu. Devan terlalu malas bicara omong kosong dan bersiap untuk membunuhnya secara langsung. Namun, saat ini, Maya tiba-tiba berbaring miring, memiringkan kepalanya dan menatap Devan, memegang benda berbulu dan menggoyangkannya dengan lembut. Devan melihat lebih dekat dan tampak kalau itu adalah sebuah ekor. Tuan Muda Armot, apa kamu menyukaiku seperti ini? Suara Maya seolah memiliki kekuatan sihir yang aneh, membuat Devan kehilangan akal untuk sementara waktu. Rumor mengatakan bahwa klan Vulpex dapat berubah menjadi binatang tanpa perlu memurnikan darah binatang. Langsung berubah menjadi rubah. Sesudah transformasi, meski kekuatan mereka tidak akan meningkat banyak, namun pesona mereka akan mencapai puncak.
Mustahil bagi siapapun untuk bisa menolak pesona sesudah transformasi rubah. Pada saat ini, Maya tidak hanya menumbuhkan ekor yang halus, tetapi juga memiliki dua telinga kecil yang runcing di kepalanya. Wajahnya yang halus tidak tumbuh bulu seperti ketika terjadi transformasi binatang biantang aneh biasanya, hanya mata dan kedua pupilnya berubah menjadi merah muda. Pesona Vulpix sudah aktif. Di bawah pesona Vulpix, Devan benar-benar tidak memiliki membunuh dan perlahan berjalan menuju Maya. Melihat pemandangan ini, Scarlet sangat cemas. Tampaknya Devan tidak bisa menolak pesona rubah. Apa yang bisa Scarlet lakukan? Tuan Muda Armot, Tuan Muda Armot. Scarlet memanggil dengan lembut beberapa kali. Percuma saja. Tidak ada laki-laki yang bisa menolak pesonaku. Maya berinisiatif mendatangi Devan sambil memegang leher Devan dan berkata dengan raut wajah bangga. Hei kau, aku akan menjelajahi misteri kehidupan bersama Tuan Muda Armot. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Maya memiringkan kepalanya dan berkata pada Scarlet. Scarlet mengerutkan kening, dia sadar wanita ini adalah Celestial Eternal. Tapi Scarlet sendiri bahkan tidak mencapai Celestial Omega. Kalau ingin membunuh Maya, dia hanya bisa menggunakan formasi. Meski menggunakan formasi, kemungkinan berhasil juga sangat rendah. Devan mungkin saja terluka. Untuk sementara, Scarlet tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, aku tidak boleh membiarkan penyihir ini memikat Tuan Armot. Scarlet khawatir. Detik berikutnya, dia bergegas tepat ke belakang Devan dan memeluk Devan. Kedua buah dadanya menempel di punggung Devan. Kemudian dia berteriak, Tuan Muda Armot, bangun. Sayangnya Devan masih belum merespon. Hahaha, percuma saja. Sekarang, dia hanya memperhatikanku dan dia hanya akan menuruti perintahku, kata Maya sambil tersenyum. Segera, dia memberi perintah kepada Devan. Tuan Muda Armot, apa kamu ingin menyentuhku? Benar saja, sesudah mendengarkan perkataan Maya, Devan mengangkat tangannya, lalu menyentuhnya. Tuan Muda Armot, tanganmu hangat. Maya terlihat senang, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Devan dengan tidak percaya. Saat ini, telapak tangan Devan sudah menembus dadanya dan meraih jantungnya. Devan ternyata tidak terpesona. Jantungmu juga hangat. Devan tersenyum jahat. Ah, Devan, kumohon jangan bunuh aku. Kali ini, tidak ada pesona lagi di wajah Maya, yang ada hanya ketakutan yang tiada habisnya. Maafkan aku sudah berjanji pada kakakku kalau aku tidak akan membiarkan siapapun dari klan Druhi hidup. Ucap Devan dingin. Tuan Muda Armot, jangan bunuh aku. Kalau kamu tidak membunuhku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Kata Maya ketakutan. Namun, Devan menghancurkan jantungnya. Tadi, Devan hanya ingin melihat seberapa kuat kemampuan pesona wanita ini. Harus diakui bahwa pesona wanita ini cukup kuat. Kesadaran Dante sempat hilang selama 2 detik. Tapi itu saja. Kamu, Maya tidak pernah membayangkan seorang pria bisa tahan terhadap pesonanya dan ingin membunuhnya. Padahal, memiliki wanita dari klan Vulpix adalah dambaan banyak pria. Darah terus mengucur dari mulut Maya. Tubuh itu akhirnya lemas. Tidak mungkin, tidak masuk akal. 55-87%. Maya tidak dapat memahaminya sampai dia kehilangan kesadaran. Ini adalah pertama kali pesonanya gagal. Tuan Muda Armot, kamu membuatku takut setengah mati. Kukira kamu sudah dihipnotis wanita itu. Scarlet akhirnya menghela nafas lega. Apa, menurutmu aku akan tergoda padanya? Devan menatap Scarlet. Aku yakin Tuan Muda Armot tidak akan tergoda. Scarlet berkata cepat. Tentu saja tidak, dia tidak secantik kamu.
ucap Devan. Scarlett mendengar ini. Dia merasa senang, benarkah? Tentu saja benar. Devan tidak mengatakan apapun yang bertentangan dengan hatinya. Penampilan Scarlett memang sangat cantik. Intinya dia punya teknik tubuh lunak yang sangat hebat. Bersambung. Bab 361. Cucu Mahatma 2. La ingin merasakan seperti apa teknik tubuh lunak. Tentu saja Devan hanya penasaran. Pergi kumpulkan barang-barangnya. Devan dengan cepat mengembalikan pikirannya yang mengembara dan berkata kepada Scarlett. Oh, baiklah. Scarlett dengan gembira pergi mengumpulkan hartanya. Klan Drohi sudah menjelajahi alam rahasia cukup lama. Pasti ada banyak hal bagus yang mereka dapat. Seiring menghilangnya nafas kehidupan Maya, batu jiwa di leher Celestial Eternal Revi hancur. Celestial Eternal Revi yang sedang melawan binatang aneh, tiba-tiba membeku. Bahkan dia tidak menghindari serangan binatang aneh. Untungnya, Celestial Eternal Bintang 9 lain yang menemaninya meninju binatang aneh itu. Ada apa Revi? Celestial Eternal Bintang 9 mengerutkan kening dan menatap Revi. Celestial Eternal Revi mengeluarkan batu jiwa yang rusak dari lehernya. Dia berkata dengan datar, Maya sudah mati. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bertemu dengan binatang aneh yang kuat? Tanya Celestial Eternal Bintang 9 ragu-ragu. Maya adalah Celestial Eternal Bintang 7. Sekalipun bertemu dengan binatang aneh yang kuat, setidaknya dia bisa melarikan diri, bukan? Itu bukan binatang aneh, tapi Devan. Celestial Eternal Revi mengepalkan tangannya. Dia bocah dunia luar yang membunuh Celestial Eternal Centuro. Celestial Eternal Bintang 9 itu tampak tidak percaya. Pasti karena dia, Maya pergi untuk membunuhnya. Tidak mungkin dia bertemu binatang aneh dalam waktu sesingkat ini, bahkan kalau dia bertemu binatang aneh, dia bisa melarikan diri. Celestial Eternal Revi berkata dengan sangat yakin. Orang klan Vulpex tidak hanya secara alami mampu berubah menjadi binatang buas, tapi mereka juga punya keturunan dekat dengan binatang aneh. Selama tidak menyerang binatang aneh tidak akan menyerang mereka. Sepertinya Devan lebih kuat dari yang dibayangkan. Jika dia bisa membunuh Maya, mungkin kita juga bukan tandingannya, kata Celestial Eternal Bintang 9 dengan sungguh-sungguh. Devan harus mati, ucap Revi dengan tubuh gemetar. Meski Maya memiliki kepribadian yang suka menggoda, tapi dia sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dan setiap saat, dia selalu jatuh cinta pada wanita cantik ini. Sekarang Maya terbunuh secara tiba-tiba, Revi tidak bisa menerimanya. Ya, Devan harus mati, tapi jangan hanya dengan kita berdua, kita harus memanggil lebih banyak orang. Celestial Eternal Bintang 9 berkata dengan sungguh-sungguh. Di mana tetua Augur sekarang? Augur, seorang tetua dari klan Drohi, adalah sosok di atas Celestial Eternal. Posisinya 500 km dari kita. Kita harus memintanya untuk mengambil tindakan sekarang, kata Celestial Eternal Bintang 9. Meskipun tidak bisa berkomunikasi di sini, namun setiap tim klan Drohi akan meninggalkan jejak tersendiri. Selama mereka melihat jejak, mereka akan tahu dari tim mana asalnya dan juga mengetahui lokasi mereka. Segera, Celestial Eternal Revi datang ke seorang Celestial Eternal dengan rambut dan janggut putih. Dia berlutut di tanah. Mahatma Augur, tolong balas dendam Maya. Jari-jari Revi hampir menancap di tanah. Bangun dan bicara dengan jelas, kata lelaki tua itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Devan masuk ke alam rahasia dan membunuh Maya. Selain Maya, dia juga banyak membunuh anggota klan kita, ucap Revi dengan tubuh gemetar.
Oh, apa ini masalahnya? Augur mengerutkan kening. Meskipun Devan membunuh Celestial Eternal bintang 3 klan Drohi tidak menganggap serius Devan. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah menaklukkan alam rahasia. Tak disangka, Devan justru memasuki alam rahasia dan membunuh Celestial Eternal bintang 7 klan Drohi. Brengsek. Aku mengerti, kata Celestial Eternal Augur dengan tenang. Tapi dia tak punya niat untuk mengambil tindakan. Mahatma Augur, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Tubuh Revi gemetar. Mahatma Augur mendengus pelan dan berkata, itu hanya Devan, kenapa harus takut? Tunggu sampai aku membunuh sentinel ini dulu. Ya, ada sentinel di alam rahasia. Pada saat ini, sekelompok besar sentinel sedang bertarung dengan Master Klan Drohi, mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tolong serahkan semua harta kalian. Master Klan Drohi melambaikan senjata bintang di tangannya dan langsung membunuh seorang sentinel. Sentinel ini sebenarnya tidak lemah. Namun karena senjata mereka tidak canggih, mereka bukan tandingan para Master Klan Drohi. Segera, banyak dari mereka yang terbunuh. Para sentinel semakin menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya di wajah mereka. Orang-orang yang dari luar alam rahasia lebih kuat. Tapi, mereka sangat pandai membuat formasi. Oleh karena itu, dengan mengandalkan formasi, banyak orang klan Drohi yang juga terbunuh. Sayangnya, meskipun formasi mereka bagus, penggunaannya tidak fleksibel. Entah perlu mengumpulkan kekuatan, atau perlu mencapai jarak tertentu. Selama bisa bersiap terlebih dahulu, formasi akan bisa ditahan Master Klan Drohi. Semakin lama, teriakan sentinel menjadi semakin kecil. Akhirnya, semuanya lenyap. Bajingan, sentinel sudah membunuh ratusan orang kita. Beritahu tim lain supaya berhati-hati, terutama terhadap serangan formasi. Sentinel ini sangat pandai membuat formasi. Seorang Mahatma tampak murung. Awalnya, dengan kekuatannya, sangat mudah untuk melenyapkan sentinel. Tapi karena mereka punya formasi, klan Drohi jadi kehilangan banyak orang. Untungnya, kali ini dia membawa banyak pasukan yang bisa dijadikan tumbal. Sebagian besar yang mati adalah pasukan-pasukan lemah. Beberapa tumbal klan Drohi adalah orang-orang yang tidak berbakat, atau orang tua yang hampir mati. Meskipun mereka tidak mau, tapi di hadapan hukum rimba, mereka tidak bisa melawan. Di suatu tempat di hutan, Devan membunuh beberapa tim lagi. Dia dan Scarlet sama-sama berganti kostum dengan penampilan klan Drohi. Lagi pula, tidak semua orang di klan Drohi saling kenal. Devan juga sambil mempelajari marka-marka dari klan Drohi. Dengan begini, dia bisa mengikuti marka tersebut dan menemukan tim klan Drohi lainnya. Keduanya selesai menghitung jarahan yang baru saja mereka rampas dan duduk di atas batu untuk beristirahat. Ada 2 mayat binatang aneh dan 3 formasi. Sebenarnya ada beberapa batu tera. Hasil panen kali ini sangat banyak. Tampaknya alam rahasia ini khusus memproduksi formasi. Kemarilah, ya, aku sedang bicara padamu. Pada saat ini, suara wanita arogan tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Devan berbalik dan melihat tim kecil mendekat, sekitar belasan orang. Yang bicara adalah seorang wanita muda dengan ekspresi sangat arogan. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua dengan aura yang sangat kuat. Kekuatan gadis itu tidaklah rendah, dia adalah Celestial Eternal. Gadis itu masih sangat muda tapi sudah berada di alam Celestial Eternal. Bakat ini sungguh luar biasa. Devan dan Scarlet saling berpandangan. Tiba-tiba mangsa datang ke hadapannya.
Devan segera datang. "Nona, apa yang kamu inginkan?" tanya Devan sambil tersenyum. "Kamu tidak tahu siapa aku." Wajah gadis sombong itu tiba-tiba menjadi gelap saat mendengar ini. "Haruskah aku kenal kamu?" Devan mengerutkan keningnya. "Kamu buta sekali sampai-sampai kamu tidak mengenali Celestial Eternal Sira." Orang di belakang gadis itu tiba-tiba berseru. Ternyata dia Sira. Dia adalah Celestial Eternal dan cucu dari Mahatma. Bersambung.